Kita lanjutkan pokok pikiran tentang God as the Foundation of Marriage. Bersama saya, Pendeta Cangkuiva, dan kita ada di channel YouTube Family Insight. Nah, pokok kedua itu adalah tentang monogami. Ya, bukan poligami ataupun stereogami. Ya, apa arti monogami? Itu adalah seumur hidup hanya dengan satu pasangan saja. Sampai kapan? Sampai maut itu memisahkan. Nah, tetapi yang menjadi masalah adalah orang mengerti ini pernikahan seumur hidup. Tidak pernah boleh diceraikan oleh apapun karena telah disatukan oleh Tuhan. Tetapi hidupnya itu bersama. Hanya dengan satu pasangan. Hidupnya satu rumah. Kemana-mana kelihatannya juga berdua bersama. Ternyata mereka ini tidak menikmati hubungan mereka. Aduh, sedih ya. Sudah mentaati firman Tuhan. Ya, aku mau memiliki istri satu seumur hidup. Tetapi sepanjang hidupnya itu tidak menikmati. Tidak ada enjoyment, tidak ada sukacita. Itu adalah suatu kenelangsaan hidup. Nelangsa. Suatu penderitaan hidup, suatu kegetiran hidup. Karena memang Tuhan menghendaki pernikahan kita itu harus monogami. Iya, itu benar. Tetapi juga harus menikmatinya. Nah, karena itu saya ingin membacakan satu bagian firman Tuhan ya. Yang sampai hari ini saya juga terus belajar untuk mentaati firman Tuhan ini. Nah, firman Tuhan ini diambil dari Pengkhotbah 9 ayat 9. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi, seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Nah, ini ada satu bagian firman Tuhan yang saya katakan tadi. Saya terus belajar sampai hari ini. Kita harus belajar. Kita harus melatih diri kita. Tetapi melatih diri itu juga ada keterbatasan. Nah, karenanya kita harus memohon pertolongan Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan. Karena kekuatan yang sempurna itu datang dari Tuhan, sumber segala kebaikan. Nah, Tuhan akan menguatkan kita, akan mengokohkan kita supaya kita bisa menikmati hidup dengan istri tadi. Nah, nikmatilah hidup itu dalam bahasa Inggris dikatakan living joyfully. Ya, artinya hidup penuh dengan sukacita ya. Kalau ngelihat istri ada ketawa, hahaha ya toh. Istri ngelihat suami juga tidak cemberut ataupun sebel. Jadi ada kesenangan yang bisa digali bersama-sama. Lalu istri di sini dalam bahasa Ibrani itu artinya istri dari masa muda. Ya, istri dari masa muda bukan istri muda. Beda ya artinya ya. Nah, istri dari masa muda artinya istri yang dinikahi sejak masa muda dan dibawa terus melewati berbagai musim, melewati tahun-tahun, tahun yang senang, tahun yang sulit, tahun yang penuh dengan canda tawa, juga ada tahun-tahun yang penuh dengan air mata. Ya, itulah realita hidup. Tetapi istri dari masa muda ini tidak pernah kita lepaskan. Terus bersama dengan kita genggam tangan dia, boleh makin kuat. Walaupun mungkin secara fisik kita makin lemah. Sampai kapan? Sampai maut itu memisahkan. Nah, sayangnya di dalam perjalanan tahun-tahun itu, pernikahan monogami ini pada banyak suami istri ternyata tidak makin kuat. Lifelong unity. Lifelong commitment. Jadi satu komitmen seumur hidup, satu penyatuan seumur hidup tidak makin solid, tetapi makin berantakan. Makin menjadi puing-puing, reruntuhan di sana-sini. Sehingga banyak sekali suami istri yang memilih akhirnya untuk berpisah. Aku merasa sudah tidak nyaman hidup dengan engkau. Aku merasa sudah rasanya tidak oke lagi. Padahal dulu kita ingat ya, waktu menikah. Menikah itu, hari itu, coba kita ingat lagi. Hari kita diberkati di rumah Tuhan. Tuhan itu hadir dalam pernikahan kita itu. Lalu kemudian ada pesta. Wah, saat kita memasuki akan ruangan yang besar itu, semua mata memandang kita.
Lalu kita berjalan masuk sambil kita melihat pasangan kita. Wah, ada senyuman. Waktu saya melihat foto saya waktu menikah dengan Liana. Ya, itu 18 Mei tahun 2000. Wah, wajah saya semringah. Muka saya itu mulut ketawa lebar. Ya, senyum. Senyum penuh kemenangan. Wah, kenapa menang? Iya dong, karena telah berhasil merengkuh, meraih orang yang kucintai untuk hidup denganku seumur hidup selamanya. Wah, menantang segala masalah dan boleh menang bersama dengan Tuhan. Ya, itu adalah impian kita, itu harapan kita. Tapi ternyata pada banyak pasutri ini juga sebuah kesulitan, ya. Kesulitan demi kesulitan melanda mereka sampai akhirnya mereka makin pelan-pelan, makin jauh, makin jauh. Ada beberapa model ya di dalam pernikahan monogami. Ada model-model yang bagus, model relasi, ada model yang buruk. Ya, saya coba mulai dari model yang buruk dulu ya. Nah, yang buruk itu model relasinya adalah ternyata bayangkan pernikahan yang dulu begitu indah, penuh canda tawa, penuh kebahagiaan. Tapi pelan-pelan, jadi apa? Jadi stranger. Nah, stranger itu artinya asing. Satu dengan yang lain sudah tidak lagi memahami. Kenapa sih pikiran kamu kayak begitu? Kenapa sih kamu kalau ngomong gitu kok begitu kasar? Aku tuh tidak suka. Aku sudah berkali-kali bilang sama kamu, kamu jangan dong ngomong seperti itu. Aku merasa tertekan. Tapi tetap aja pasangan dengan kebiasaannya. Nah, ini pelan-pelan menjadi stranger. Stranger kalau dibiarkan, tidak dirawat, tidak diurus, maka akhirnya jadi enemy. Enemy itu artinya musuh. Nah, kalau sudah musuh bagaimana? Ujung-ujungnya bisa kepada perceraian. Jadi ini bukan model relasi yang kita inginkan ya. Hati-hati. Jikalau hari ini Anda sudah merasa ada hubungan dengan istri yang Anda pernah cintai dulu, dengan suami yang pernah Anda kasihi dulu, Anda hormati dulu, tapi hari ini menjadi rasanya stranger, merasanya asing, dan sudah jadi enemy malah. Enemy itu artinya sudah musuhan. Ya, serumah tapi udah malas ngomong. Ya, terserah kamu lah. Urusan kamu sendiri. Aku juga punya urusan sendiri. Yang penting ya kita tidak ribut ya. Kamu jangan ganggu saya juga tidak akan ganggu kamu. Nah, ini sudah enemy. Bisa hidup serumah tapi tidak saling ngobrol, bisa seperti itu. Jikalau ada situasi relasi seperti ini dalam pernikahan monogami, silakan Anda harus segera mencari pertolongan. Pertama, Anda bisa hubungi gembala di gereja Anda. Ya, bukakan akan masalah ini. Pak Gembala, kok saya hari-hari ini hubungan dengan suamiku, hubungan dengan istriku kok rasanya tidak nyaman ya. Minimal Anda didoakan ya oleh gembala Anda. Nah, di sisi yang lain Anda juga boleh menghubungi kami. Saya, Pendeta Cangkuifa, mementor banyak suami supaya boleh jadi suami yang terbaik bagi istrinya, supaya boleh menjadi ayah yang terbaik bagi anak-anaknya. Nah, istri saya Liana juga mementor, membimbing banyak istri supaya boleh menjadi pasangan hidup yang terbaik, penolong yang sepadan bagi suaminya. Nah, hubungan yang lain itu apa lagi? Jadi tadi jangan ya, jangan stranger, jangan enemy. Nah, ada yang agak lumayan baik, itu close friend. Ya, close friend itu artinya teman yang cukup dekat ya. Tapi lumayan teman yang cukup dekat, tapi rupanya walaupun dekat seringkali masih tidak terbuka seutuhnya. Ya, sehingga close friend dia lumayan dekat, tapi ada hal-hal yang disimpan. Ya, bagian ini aku nggak mau sharing kalau aku sharing malu. Nah, ini sudah close loh, jadi sudah dekat. Tetapi bukan modal ini lagi ya. Sekali lagi bukan hanya sampai close friend. Close friend itu adalah setiap hari ya bisa pergi makan sama-sama, bisa berbagi akan sukacita bersama. Tapi teman walaupun close ada ternyata dimensi-dimensi tertentu yang kita itu rasanya malu. Kita tidak mau bukakan kepada dia. Nah, suami istri bukan di level close friend. Itu harus naik ke yang lebih tinggi, saya sebut itu best friend. Sehingga saya punya moto, my wife is my best friend, my husband is my best friend. Nah, inilah level relasi monogami yang terbaik, terdabes begitu ya. Kenapa?
Iya, karena dengan best friend, selain kita berbagi sukacita, kita pergi makan sama dia, kita menceritakan pencapaian-pencapaian kehidupan, tapi best friend itu ada dimensi-dimensi terdalam dalam hidup kita yang sangat tertutup. Kita nggak mungkin bukakan kepada banyak orang. Kita juga rasanya sungkan untuk mendiskusikannya, membukakannya kepada close friend kita. Ya, saya berharap sebagai suami istri kita tetap punya sahabat. Sahabat bukan lawan jenis ya. Sahabat adalah seorang suami punya teman-temannya yang pria. Seorang istri punya teman-temannya yang wanita. Ya, itu bisa chit-chat, ngobrol. Kalau ada tekanan kehidupan, boleh sharing, boleh saling mendoakan. Puji Tuhan, itu saudara bisa temukan di dalam komunitas gereja lokal ya. Nah, tetapi sedekat-dekatnya close friend, sekali lagi, ada dimensi-dimensi tertentu yang kita mungkin rasanya tidak bisa bukakan. Nah, tetapi dengan suami kita, dengan istri kita, dalam pernikahan monogami, kita harus bukakan walaupun itu mungkin sangat membuat kita malu, ya. Membuat kita kayaknya, aduh susah. Kenapa harus bukakan? Ya, karena firman Tuhan berkata, seorang laki-laki telah meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, keduanya menjadi satu daging, keduanya telanjang dan tidak merasa malu. Ketelanjangannya dalam hal apa? Dalam hal kerohanian itu telanjang. Ya, jikalau Anda sedang dinamika rohani turun, Anda merasa sedang lesu, Anda boleh cerita kepada pasangan Anda. Minimal Anda minta didoakan. Dari segi pikiran, ini sudah memasuki masa endemi. Ada pikiran-pikiran tertentu dari seorang suami ingin untuk mungkin melebarkan sayap, membuka usaha baru. Jangan disimpan. Mungkin ide Anda itu kedengarannya very kreatif, so very gracie begitu ya. Kalau Anda cerita ke orang-orang rasanya kok gimana. Tapi Anda harus bukakan dong dengan istri Anda ya. Anda harus bukakan dengan pasangan Anda sehingga dia mengerti apa sih pergumulannya. Sekali lagi, minimal istri yang takut akan Tuhan akan mendoakan pikiran-pikiran suaminya. Pikiran-pikiran yang mungkin tidak diterima in general. Tetapi itu mungkin adalah suatu ide out of the box. Ide yang bagus jikalau dengan pertolongan Tuhan itu bisa berhasil ya. Nah, best friend juga bukan hanya kerohanian, bukan hanya pikiran, tetapi juga perasaan ya. Perasaan-perasaan yang senang kita biasa sharingkan dengan banyak teman. Pokoknya kalau kita senang teman pada datang dah. Nah, tetapi bagaimana dengan perasaan lawannya? Itu kesedihan, ketakutan, kekhawatiran. Nah, best friend tidak pernah akan menyembunyikan perasaannya. Saat dia sharingkan kepada pasangannya. Saat dia juga sedih dan mengalami kegelapan kehidupan. Kepada siapa dia bisa cerita? Adam memiliki Tuhan di Taman Eden. Ya, tiap pagi Tuhan itu dan juga tiap sore Tuhan itu bisa berjalan bersama-sama dengan Adam di taman itu ya. Kurang apa? Intimacy with God. Tetapi Tuhan yang telah berjalan beriringan bersama Adam tetap berkata, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan memberikan seorang penolong yang sepadan baginya. Nah, bayangkan Adam sudah memiliki kedekatan dengan Tuhan begitu rupa, tetapi Tuhan masih melihatnya tidak baik. Nah, artinya sepanjang hidup kita di dunia, kita membutuhkan best friend. Dan itu adalah istri Anda sendiri. Itu adalah suami Anda sendiri. Dan itu adalah dalam satu pernikahan monogami. Luar biasa ya. Ini adalah sesuatu hal yang harus kita agungkan. Sesuatu hal yang harus kita tinggikan. Ini adalah sesuatu yang datang daripada Tuhan. Nah, lalu berbicara tentang my best friend, ya, my wife is my best friend. Lalu rahasianya bagaimana supaya kita bisa mendapatkan satu pernikahan monogami yang menyenangkan, yang indah, yang nyaman. Nah, pastinya Anda harus ikuti terus video-video ini ya. Dan video-video ini setiap minggunya akan terus sedikit demi sedikit memupuk konsep pikir Anda tentang pernikahan yang Tuhan itu kehendaki. Satu hal yang menjadi prinsip saya di dalam membangun pernikahan monogami. Sampai hari ini, saya telah melewati masa-masa yang cukup sulit dengan istri saya.
Liana. Ada masa-masa kami penuh dengan konflik. Nah, saat kami tidak bisa untuk menolong diri kami sendiri, kami cepat-cepat mencari akan konselor, mencari pertolongan. Hadir ada pihak yang ketiga, itu adalah orang yang profesional, itu adalah konselor, itu adalah mentor pernikahan, hadir ya untuk melihat akan diri kami. Ada yang bilang otak yang bikin masalah beda dengan otak yang bikin solusi. Ya, otak saya saat itu penuh masalah. Istri saya otaknya juga sama, penuh masalah. Masalah dengan masalah tidak pernah dapat solusi. Tetapi ada pihak ketiga, itu adalah konselor yang kemudian melihat. Ya, melihat, Pak Wifa, Anda seharusnya demikian, begitu. Ibu Liana, Anda harusnya sebaiknya seperti ini. Nah, itu memberikan kepada kami masukan. Itu penting ya. Nah, yang berikutnya yang juga membuat saya sampai hari ini bisa menikmati pernikahan adalah satu konsep tentang penolong yang sepadan itu. Nah, apa arti kata sepadan? Nah, Liana adalah sepadan bagiku. Ya, demikian juga aku bagi Liana. Nah, penolong yang sepadan dalam bahasa Ibrani, kata sepadan itu artinya corresponding to himself. Nah, corresponding itu artinya nyambung. Nyambung, ya. Secara general, waktu saya pacaran dengan Liana, saat itu kami pacaran sekitar 2 tahun ya. Saya merasa banyak hal dari hubungan kami itu kami sangat nikmati. Pulang gereja, kami mendiskusikan akan firman Tuhan yang baru saja kami dengar, diberitakan dari mimbarnya. Kita di mobil kongko-kongko. Gimana Nana tadi? Kamu ada ngerti apa tadi firman Tuhan bagian itu? Kenapa membicarakan hal ini ya? Nah, kami ngobrolin gitu. Kami bicarakan ya. Kami juga banyak kesamaan-kesamaan. Musik yang kami dengar mirip-mirip. Film-film yang kami tonton juga kami sama-sama suka ya. Nah, jadi banyak hal cukup kami gali. Itu adalah menjadi kesenangan bersama. Dan kemudian kami merasa nyambung. Ya, corresponding to himself. Hawa tersambung dengan Adam. Ada konektivitas di sana. Nah, itu juga menjadi suatu keberanian bagi saya untuk akhirnya masuk melangkah ke dalam pernikahan seumur hidup. Karena saya merasakan, saya membandingkan dengan beberapa teman wanita yang saat itu sempat dekat dengan saya. Jadi artinya kita suka pergi sama-sama, rame-rame, saya ajak ngobrol gitu ya. Nah, Liana bagi saya, dalam saya punya judgment begitu, adalah yang paling nyambung dengan saya. Sehingga saya berani dengan sambungnya ini, oke. Pertama, seiman. Kedua, sepadan. Seiman, saya sudah bahas, Anda bisa melihat video yang sebelumnya. Nah, sepadan itu artinya nyambung. Nah, di dalam proses yang kemudian kami menikah, puji Tuhan. Kami menikmati masa-masa ngobrol di malam hari, ya, di ranjang ngobrol, banyak hal. Tapi seperti tadi saya katakan, masalah demi masalah pastinya pernah hadir dalam rumah tangga kami. Nah, iblis juga menggoda dari banyak sisi. Pencobaan-pencobaan itu juga datang menimpa. Di sini ketersambungan itu teruji atau diuji. Nah, bagi suami istri yang tidak cakap untuk berkomunikasi, yang tidak cakap untuk belajar merendahkan diri, menurunkan ego, ketersambungan ini pelan-pelan bisa retak. Oleh karena itu, monogami, the big issue adalah seumur hidup bagaimana suami istri itu boleh berada dalam keadaan yang tersambung. Nah, bagaimana itu tersambung? Itu adalah melalui komunikasi. Ya, komunikasi yang sehat, komunikasi yang intim. Jikalau hari ini Anda merasa komunikasi dengan pasangan itu sudah tidak nyambung, sudah tidak dekat, ini saatnya Anda harus segera mencari pertolongan. Kenapa? Ya, karena dengan komunikasi yang sudah mulai jauh, sudah tidak dekat satu dengan yang lain, apapun ke dalam itu bisa masuk. Hati-hati. Hari ini pria idaman lain, wanita idaman lain, pil atau will itu hadir karena suatu situasi yang telah tercipta sebelumnya. Yaitu suami istri itu sudah tidak dekat. Sehingga suami yang membutuhkan keintiman, membutuhkan kedekatan, akhirnya meresponi akan kebaikan dari mungkin seseorang di tempat kerja. Demikian juga dengan istri. Istri yang setiap hari rasanya ingin curhat, ingin ngobrol, ingin intimacy, sharing life.
Bukan hanya sukacita, tapi tadi saya katakan juga ada beban-beban mau di-sharingkan. Tapi sekarang dengan suaminya sedang dingin. Rasanya ada tembok yang tinggi untuk dia mau ngobrol. Nah, hati-hati, Anda harus segera cari pertolongan. Dalam situasi seperti ini, pria yang lain itu bisa masuk. Saat ada yang memberikan perhatian saja, sederhana. Sudah makan belum? Kamu lagi ngapain? Wah, ini sudah bahaya. Karena itu, ini prinsip yang saya sharingkan yang kedua tentang bagaimana suami istri itu bisa memelihara satu pernikahan monogami. Seumur hidup ya harus ada dalam keadaan tersambung. God bless.